Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Nasha'ihul Ibad, maqalah ketiga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wal maqalatu tsalitsatu an Umar radhiyallahu anhu husnut tawaddudi ay al mahabbati ilan nasi nisful aqli. Atau al mahabbatu boleh ya, mau dibaca mahabbatu boleh, mahabbati boleh. Wal maqalatu tsalitsatu, dan maqalah yang ketiga an Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau berkata, husnut tawaddudi ay al mahabbati ilan nasi nisful aqli. Husnut tawaddudi, baiknya hubungan atau baiknya pergaulan, boleh tuh, mau diartin hubungan boleh, mau diartin pergaulan boleh. Ai al mahabbati ilan nasi, artinya hubungan cinta kasih sayang kepada masyarakat, nisful akli, itu setengah akal. Udah tuh jelas. Baiknya hubungan, artinya hubungan cinta kasih sayang kepada masyarakat, kepada manusia, nisful akli, itu setengah akal. Paham ya? Jadi lagi-lagi kita ini sebagai manusia memang Allah ciptakan sebagai makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendirian, karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial, perlu bersosialisasi, perlu menjalin hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Biar kata kaya banget, biar kata alim banget, biar kata hebat banget, tetap dia nggak bisa hidup sendirian. Tetap butuh kepada orang-orang di sekitarnya. Cuman biasanya dalam bergaul di masyarakat kita ini terbagi dua. Ada yang bergaulnya menggunakan akal, ada yang bergaulnya pakai nafsu. Ada yang bergaulnya ngikutin tuntunan agama, ada yang bergaulnya sekedar ngikutin kepengenan dirinya. Nah, di sini dibilang sama Sayyidina Umar, kalau pengen bergaul harusnya kita bergaulnya dengan cara yang baik. Husnut tawaddudi, menjalin hubungan dengan baik, itu sebagian dari akal kita. Akal maksudnya apa sih? Kan dalam hati kita ada dua, ada akal, ada nafsu. Akal itu tempatnya agama, nafsu itu tempatnya iblis, tempatnya setan gitu. Kalau kita mau menggunakan akal kita, berarti dalam aktivitas
keseharian kita dalam bergaul di masyarakat, kita harus mengikuti tuntunan agama. Makanya bergaul pun nggak sembarangan jadinya. Ada aturan-aturannya dan ada tata caranya, ada arahannya, tuntunannya, bimbingannya. Dan itu kalau kita pengen bergaul dengan baik di masyarakat harus menerapkan tuntunan itu. Gitu. Jadi kita terapkan tuntunan agama dalam bergaul. Kalau bahasa kemarin saya ngaji sama jamaah di malam Jumat, itu kita memang diperintahkan alaika bidzatiddin. Biasakan dirimu untuk selalu mengutamakan sisi agama. Bahkan dalam bergaul pun kita terapkan tuntunan-tuntunan agama. Kita perhatikan sisi-sisi agamanya. Bukan cuma sekedar bergaul yang penting punya teman banyak, bukan. Tapi bergaulnya harus sesuai dengan tuntunan agama. Nah, salah satunya tuntunan yang harus diterapkan ketika bergaul yaitu yang sering kita dengar hadisnya tuh, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia bisa memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Itu cara bergaul tuh. Memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Ibaratnya kalau bahasa lagunya mah kalau nggak mau dicubit ya kita jangan nyubit. Kalau nggak mau dipukul ya kita jangan mukul. Itu kunci bergaul tuh, kunci pergaulan begitu. Kalau kita nggak pengen disakitin orang lain, kita pun harusnya jangan pernah nyakitin orang lain. Kalau kita nggak mau dihina orang lain, harusnya kita pun jangan sampai menghina orang lain. Kalau kita pengen dihormatin orang lain, harusnya kita pun mau menghormati orang lain. Kalau dulu kata orang tua saya begitu, almarhum beliau bilang, hidup ini harusnya kita selalu menerapkan prinsip jangan nerapin prinsip di. Jadi medi. Harus nerapin prinsip jangan pakai prinsip di. Kita pengennya menghormati, kita pengennya mengasihi, menyayangi, melayani, menolong, memberi, pakainya semua dalam bergaul. Jangan pakai prinsip di, pengennya dihormatin, itu, pengennya dikasih, diberi. Kalau diberi jadi jelek ya. Pengennya disayangin, pengennya dimuliakan, pengennya diturutin. Jangan sampai tuh dalam bergaul itu kurang bagus begitu caranya. Pengen di melulu. Harusnya kita mulai belajar nerapin prinsip Kalau bisa kita yang menghormati orang lain. Kalau bisa kita yang menyayangi orang lain. Kalau bisa kita yang mengasihi. Kalau bisa kita yang memberi untuk orang lain. Pakai prinsip tadi memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau kita aja biasanya pengennya mah kebagian melulu, ya kudunya kita juga seneng bagi buat orang lain gitu. Kalau kita kemana-mana pengen dihormatin, berarti kudunya kita pun harus bisa menghormati orang lain. Itu prinsip memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri. Memang kadang-kadang kalau diartiin hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri, kurang paham itu. Tapi kalau langsung diartiin memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri, gampang dah pahamnya. Yang pertama tuh cara bergaul.
Kalau kita pengen nggak disakitin sama orang, ya kita jangan pernah nyakitin orang lain. Kalau pengen kita ngomong didengerin sama teman kita, ya kita pun harusnya kalau teman lagi ngomong kita dengerin. Gitu. Jangan dipotong-potong mulu orang lagi ngomong. Itu yang pertama tuh, cara bergaul yang baik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang kedua ada lagi al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya orang muslim, dia akan menyelamatkan orang muslim yang lain, atau dia akan menghindarkan orang muslim yang lain dari lidahnya dan tangannya. Namanya orang muslim, apalagi emang kita ini kan semua sesama muslim ya. Kudunya kalau emang kita ngaku sebagai orang muslim, lidah kita dan tangan kita enggak pernah nyakitin orang lain, enggak pernah menzolimi orang lain, mau itu dengan perbuatan atau dengan ucapan. Yang kedua tuh, itu cara bergaul yang baik tuh. Kalau mau bergaul silakan, bergaul sebanyak-banyaknya, teman cari silakan. Tapi ingat, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Yang ketiga ada lagi, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqtir kabirana. Bukan tergolong umat kami orang yang tidak sayang kepada yang mudaan dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Cara bergaul juga tuh. Kalau sama yang tuaan ya kita hormat, sama yang mudaan kita sayang. Teman ini maksudnya, teman yang tuaan sama yang mudaan, bukan yang di rumah. Ntar di rumah ada yang tuaan sama yang mudaan lagi. Menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Itu juga kuncinya agar pergaulan kita berjalan dengan baik. Udah tuh jelas cara bergaul ya. Terapkan itu, karena lagi-lagi Islam ini memang mengatur umatnya agar semuanya bisa akur. Memang Allah menciptakan manusia pasti berbeda-beda. Ada yang pinter, ada yang kurang pinter, ada yang kaya, ada yang kurang kaya. Ada yang jadi atasan, ada yang jadi bawahan. Semuanya pasti diciptakan berbeda-beda oleh Allah. Tapi dalam pergaulan semuanya diatur oleh agama agar semuanya punya sikap yang sama. Enggak mentang-mentang dia kayaan jadi bersikap semena-mena sama yang kurang kaya gitu, sama yang orang kurang mampu. Jangan mentang-mentang dia orang ilmunya lebih banyak jadi memperlakukan orang yang kurang ilmunya semau dia. Semuanya diatur oleh Islam tuh, oleh agama, agar dalam pergaulan tidak ada yang berbeda. Dalam pergaulan semuanya cara bergaulnya sama. Yang kaya ya sikapnya bugono, yang kurang kaya, kurang mampu ya sikapnya bugono. Yang alim ya bugono, yang kurang alim ya bugono. Sama semua jadinya. Kadang-kadang kita karena ngerasa bahwa kita ini lebih mulia, lebih hebat, lebih banyak kan hartanya, sikap kita di masyarakat selagu-lagu kita gitu. Jadi tidak mengikuti tuntunan agama, tidak mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh Allah dalam pergaulan. Yang ada kita ngikutin kemauan kita dewek. Itu yang akhirnya jadinya muncul kebencian, muncul permusuhan gitu. Karena kita tidak mengikuti tuntunan agama dalam bergaul. Itu penyebabnya. Kalau semuanya ngikutin tuntunan agama dalam pergaulan, insya Allah nggak bakal ada lagi saudara pada berantem sama saudara, tetangga pada berantem sama tetangga. Karena semuanya ngikutin tuntunan. Yang sering terjadi di masyarakat kita, kenapa banyak pertengkaran, permusuhan?
saling benci, saling gedeg. Ya karena masing-masing ngikutin nafsunya, tidak ngikuti tuntunan agama. Gitu. Udah itu ya, cukup. Lagi-lagi, perhatiin lagi tuntunan agamanya dalam bergaul. Kama rawa Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi an Jabir bin Abdullah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala mudaratun nasi shadaqatun. Kama rawa sebagaimana meriwayatkan Ibnu Hibban oleh Imam Ibnu Hibban wa Tabrani dan Imam Tabrani wal Baihaqi dan Imam Al Baihaqi an Jabir bin Abdullah dari sahabat Jabir bin Abdullah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mudaratun nasi shadaqatun. Memperlakukan orang lain dengan baik itu sedekah. Mudaroh itu artinya memperlakukan dengan baik. Mudaratun nasi memperlakukan dengan baik orang lain, sedekahun itu sedekah. Dengan kita bergaul sama teman dengan cara yang baik, nggak pernah nyakitin, nggak pernah menghina, nggak pernah ngejelekin, itu pun merupakan sedekah. Apalagi memang dalam hadis lain Rasul bilang innallaha istakhlasa hadzal dina li nafsihi, sesungguhnya Allah memurnikan agama Islam ini untuk dirinya, wala yasluhu lidinikum illa sakho wa husnul khuluq. Yang bisa memperbagus agama Islam ini hanya dua. Yang pertama sifat dermawan, yang kedua husnul khuluq, akhlak yang baik. Agama Islam ini akan baik, akan terlihat indah, terlihat bagus kalau semua orang Islamnya sudah bisa menerapkan akhlak yang baik dalam pergaulannya. Gitu. Makanya kadang-kadang kita jadi bahan tertawaan doang. Orang Islam sama orang Islam pada berantem. Gitu. Katanya agama Islam membawa rahmat buat seluruh alam. Tapi ini mah Islam pada berantem aja. Gitu. Mana yang lain yang berantem bukan lain-lain lagi, ustadz sama ustadz yang berantem. Saudara sama saudara berantem. Namanya satu baba satu emak pada berantem. Tapinya mengakunya orang Islam gitu ya. Padahal yang bikin bagus agama Islam itu husnul khuluq, akhlak yang baik. Baik dalam pergaulan gitu. Kepada siapa aja. Yang ada kalau kita tidak menerapkan akhlak yang baik dalam bergaul, itu malah bikin jelek Islam doang gitu. Geningan orang Islam begono pada ya. Ternyata Islam begono ya. Yang pada ngaku orang Islam pada berantem mulu kerjaan geningan gitu. Katanya Islam agama yang damai, tapi pada berantem mulu gitu. Itu yang bikin jelek Islam. Makanya Rasul bilang wala yasluhu lidinikum illa sakho wa husnul khuluq. Yang bikin bagus agama Islam itu cuma sifat dermawan dan akhlak yang baik. Gitu. Diterusin dah fazayyinu dinakum ala fazayyinu dinakum bihima. Maka hiasilah agama kalian dengan dua sifat itu. Sifat dermawan dan sifat husnul khuluq dan akhlak yang baik. Itu kuncinya. Apalagi memang dalam makalah juga kita pernah dengar tuh, la islama illa bil jamaah wala jamaah illa bil ukhuwah. Islam itu tidak akan kuat kalau tidak ada persatuan,
Dan persatuan itu hanya bisa tercipta kalau adanya rasa persaudaraan di antara sesama umat Islam. Baru Islam bisa kuat. Lagi mana bisa kuat Islamnya kalau sesama Islam aja masih saling gontok-gontokan, kata-kataan, saling mencaci, saling menghina, saling musuhan. Lagi mana mau kuat Islamnya? Gitu. Padahal dari kecil kita diajarin tuh sapu lidi itu bisa kuat karena digabungin bareng-bareng. Banyak digabungin bareng-bareng ya, diikat. Kuat, dibuat gedik juga sakit, antum. Coba dipisah atu-atu, nah, gampang banget dipatahinnya. Orang Islam juga begitu. Kalau pada akur bersatu, itu insya Allah Islamnya kuat. Nah kita belakangan ini Islam ini terlihat lemah. Kenapa? Karena sesama Islam sendiri saling menghina, saling mencaci. Itu padahal satu agama, Tuhannya sama, Rasulnya sama, ajarannya sama, Al-Qurannya sama, tapi masih saling musuhan. Itu kekurangan kita sekarang ini. Persatuannya kurang. Nah jangan pulas kong, masih sore. Kagak. Itu yang harus kita perhatikan. Makanya memperlakukan orang lain dengan baik itu sodako. Nilai baik buat kita, pahala buat kita. Makanya kudu akur. Kuncinya satu. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali bilang, kalau pengen hati kita nyatu, gampang kuncinya. Sering-sering cuci tangan di kobokan yang sama. Gitu. Sering-sering cuci tangan di satu kobokan. Oh, be. Artinya sering makan bareng, be. Sering makan bareng. Keluarga bisa akur kalau sering makan bareng. Jamaah satu masjid, satu musola bisa pada akur kalau sering makan bareng. Itu kuncinya begitu tuh, makan bareng. Ada saudara kita romana susah banget diaturnya, ya kita ajak makan bareng aja. Ngikut gua nyok, kita makan bareng, ntar gua bayarin dah. Lantar gua kita bilang apa aja nurut deh. Udah tuh. Itu kalau pengen hatinya nyatu, sering-sering makan bareng. Meskipun modal masing-masing, jangan dari traktir mulu. Modal masing-masing. Ai mulatofatun nasi bil qauli wal fi'li yutabu 'alaiha tawabas shadaqati. Ai mulatofatun nasi artinya memperlakukan dengan baik masyarakat. Mulatofah bersikap lembut dengan masyarakat, kepada masyarakat, bil qauli wal fi'li, dengan ucapan dan perbuatan. Tadi itu ya, makanya al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang menghindarkan keburukan dari orang lain, keburukan lidahnya dan tangannya. Mempergauli dengan baik, memperlakukan dengan baik masyarakat dengan ucapan dan perbuatan, yutabu 'alaiha, akan diberikan imbalan atasnya, thawabas shadaqati, seperti imbalan sedekah. Akan diberikan pahala seperti pahala sedekah. Memperlakukan orang lain dengan baik. Tadi tuh pakainya prinsip me, jangan pakai prinsip di. Selalu dalam bergaul kita usahakan kita selalu pakai prinsip me. Pokoknya kita yang pengen duluan, pengen mengasihi, pengen menyayangi, pengen memberi, pengen menghormati. Prinsipnya begitu. Wa kana min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam annahu la yadhummu ta'aman wa la yanharu khadiman
wala yadribu imro'atan. Wa kana min mudaratihi, dan adalah termasuk dari perlakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu la yadhummu ta'aman, bahwasanya beliau tidak pernah mencela makanan. Jangankan sama orang, Rasul mah sama makanan aja nggak pernah nyakitin sama makanan, tidak pernah mencela makanan. Lah kita jangankan makanan, orang kita kata-katain gitu. Kalau Rasul begitu sifatnya, kalau emang beliau nggak suka ya udah nggak dimakan, tapi nggak dikata-katain enggak. Lah kita makan kita katain dulu, sayur begini amat rasanya, dikata-katain makanan. Kalau Rasul dia suka ya dia makan, nggak suka ya nggak dia makan gitu. Yang penting nggak dikata-katain. Hah? Ya diem aja. Apalagi bini yang masakin mah, udah kita bilang enak aja udah. Bini yang masakin mah ngeri makan. Beliau tidak pernah mencela makanan. Kalau emang beliau suka ya beliau makan, nggak suka ya nggak dimakan. Tapi nggak pernah dikatain, ini asin amat sih. Siapa yang masak sih rasanya begini amat sih. Nggak pernah itu beliau. Jauh amat sama kita ya. Itu perlakuan Rasul. Jangankan sampai sama orang, beliau sama makanan aja nggak pernah mencela. Wala yanharu khadiman, dan tidak pernah membentak pelayannya. Tidak pernah membentak pelayannya. Ya kalau emang ada kesalahan, ada kekurangan dari pelayannya, dibilangin secara baik-baik gitu. Enggak juga dibentak-bentak, enggak dimaki-maki. Mang Sarip mentang-mentang wakil DKM, marbotnya bikin salah, habis dimaki-maki. Gitu. Kagak Mang Sarip. Kalaupun ada kekurangan dari marbot kita atau pelayan kita bilangin pelan-pelan. Jangan dimaki-maki, mana depan umum maki-makinya. Dendam ujung-ujungnya orang. Wala yanharu khadiman, tidak pernah membentak pelayannya. Ongkoh lagi kalau sering marah-marah cepet darah tinggi. Kalau di darah tinggi ntar masuk stroke, deket banget itu, ngerinya. Wala yadribu imro'atan, dan tidak pernah memukul perempuan. Gak pernah Rasul memukul perempuan, gak pernah. Itu cara Rasul memperlakukan orang lain. Bahkan bukan cuma orang doang, sampai makanan tadi pun gak pernah Rasul mencela. Kita biasain begitu, makanya pakai prinsip jangan sampai kita menyakiti orang lain baik dengan ucapan kita atau perbuatan kita. Wal mudaratu, udah lagi. Terusin aja. Wal mudaratu, dan kalimat mudaroh, hiya tarkud dunya li ajlid din, aksul mudahanati. Wal mudaroh, dan kalimat al mudaroh, hiya yaitu tarkud dunya, meninggalkan agama, li ajlid dini, karena agama. Jadi kalimat mudaroh itu artinya dalam segala sesuatu kita berusaha menerapkan tuntunan agama, itu mudaroh namanya. Meninggalkan dunia karena agama. Aksul mudahanati, boleh dibaca aksul, boleh dibaca aksil ya, silakan aja. Aksul mudahanati, lawanan dari kata mudahana. Kalau mudahanah itu kalau bahasa katanya pura-pura.
Kalau bahasa di sepatunya atau di rambutnya disemir. Rambut udah putih disemir pakai semir hitam itu namanya mudahana. Atau rambut kering dipakai minyak rambut jadi biar kinclong itu namanya mudahana. Sepatu disemir. Mudahana lawanannya dari kata mudar. Berarti artinya kalau mudahana meninggalkan agama demi untuk kepentingan dunia. Itu mudahana. Terusin ini Be. Terusin. Hah? 30 menit. Iya dah. Situ dulu ya. Wa husnul su'ali, kita lanjut di pertemuan selanjutnya dah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bergaul di masyarakat dengan sebaik mungkin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.